Ada lagi banyak cerita, saya ketemu sama banyak anak muda, sekolah sudah baik, prestasi, ikut kiri kanan, begitu kerja harus ngikut partai, begitu kerja harus ikut ormas, begitu kerja akhirnya harus memulai jadi staf menteri ini dulu bang. Wah, nggak apa-apa bang, alumni juga dia. Nah, nggak tahu saya berapa banyak alumni UGM yang muda di apa namanya, direkrut ya, direkrut sama alumni UGM. Alumni UGM paling banyak lah di pemerintahan ya. Bahkan kacau-kacaunya pemerintahan ini juga gara-gara UGM saya rasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih sudah diundang ke masjid yang baik ini. Saya pikir memang masjid yang baik itu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk berkumpulnya orang-orang yang kalah gitu, ya kan. Jadi masjid yang baik itu menurut saya tempat untuk berkumpulnya orang-orang biasa, orang-orang yang kalah, orang-orang yang lemah untuk berdiskusi. Dan tidak mungkin, nyaris tidak mungkin di masjid itu bicara yang kotor, mungkin punya niat yang buruk, tapi saling menjaga karena ini ada tempat yang insya Allah dikasih karomahnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aneh kalau masjid UGM itu lebih banyak ngasih tempat ke orang-orang yang sudah kelebihan tempat, terutama kelebihan tempat di dunia. Kalau di akhirat kita nggak ngerti, karena kita juga nggak punya PO Box kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau ada pejabat-pejabat yang misu-misu, minta manggung, minta ngomong dan minta bicara di ruang publik yang baik seperti ini, saya pikir kasihan dia, belum selesai sebagai manusia tapi keburu sudah jadi pejabat. Nah, malam ini kan kita mau bicara soal, kalau topiknya dikasih ke saya itu komersialisasi atau kemanusiaan. Jadi ini urusan komersial atau urusan kemanusiaan ketika kita bicara akses to justice untuk orang miskin, akses keadilan untuk orang miskin. Ini isu yang hari-hari, tapi juga isu yang sulit, yang sebagaimana nanti saya akan jelaskan. Tetapi isu yang tidak mungkin dan sudah pasti tidak mungkin ditinggalkan, dan dia pasti selalu muncul. Nah, sebelum ngomong keadilan, saya mau mulai dengan soal kemiskinan lebih dahulu. Kalau di dalam Islam, ya kan, di berbagai rujukan terutama di Quran dan di hadis-hadis itu, kalau saya simpulkan, yang disebut miskin dan fakir itu kurang lebih gitu ya, mereka yang tidak bisa memenuhi sejumlah hal secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri. Misalnya apa? Kebutuhan minimum yang layak, ya kan? Kan kalau janjinya Allah, setiap insan itu ada rezekinya. Nah, ya kan? Bahkan di tafsir di Al-Baqarah itu dari profesor dari Suriah itu ya, Juzaili itu, dia bahkan menyebutkan rezeki itu bahkan bukan miliknya orang Islam tok. Semua umat manusia, setiap insan itu ada rezekinya. Mati itu baru rezekinya berakhir. Nah, jadi kalau ada seseorang, kawan-kawan sekalian, yang sampai kesulitan, maka kita harus periksa. Betul bahwa penduduk dunia ini tambah hari tambah banyak, anggota kos-kosan tambah hari tambah banyak, ceritanya tambah banyak. Tapi kita perlu memeriksa sampai di titik-titik tertentu, kesulitan itu karena apa? Karena sudah berusaha atau karena dihalang-halangi. Nah, jadi miskin dan fakir itu kurang lebih satu, dia tidak mampu
untuk memenuhi kebutuhan minimum yang layak. Yang kedua, kebutuhan keluarga yang layak. Nah, yang ketiga, ya kan, kebutuhan yang ada tidak sesuai dengan pendapatan atau pemasukan. Misalnya ada orang sudah sekolah dengan baik, Anda kan, saya asumsikan Anda semua ini adalah mahasiswa UGM ya, kampus terbaik, salah satu kampus terbaik ya. Ya saingannya cuma sama UI aja kalau saya lihat kan, menurut survei-survei yang saya nggak tahu surveinya benar atau enggak itu. Ya. Nah, bukan tidak mungkin dengan situasi sosial, politik, ekonomi yang ada ketidakmampuan untuk mengejar kelayakan-kelayakan tersebut. Nah, yang ingin dilihat apa kemudian? Ada ketika kita bilang bahwa kehidupan yang layak itu bukan berarti terus bermewah-mewahan. Kehidupan yang layak itu sandang, pangan, papan. Kalau dalam hak asasi manusia itu semua masuk dalam kategori hak asasi. Jadi hak asasi itu sebetulnya memotret dari sisi manusia, yang mana oleh Islam itu juga, agama ini kan diturunkan juga untuk manusia. Jadi memang ketika bicara soal kemiskinan, bicara soal kebutuhan-kebutuhan yang harusnya minimum selesai atau terselesaikan, baik dari isu fakir miskin maupun dari sisi isu hak asasi atau maupun dari isu soal Islam itu sendiri. Pertanyaannya kan tadi seperti yang saya sudah mulai, kenapa ini semua bisa terjadi? Dalam catatan saya, Anda sudah sekolah dengan baik, Anda bahkan besar di keluarga yang baik, di satu komunitas yang baik. Tapi begitu Anda masuk ke dunia yang lebih nyata, tantangan orang tua Anda berbeda dengan tantangan Anda. Situasinya jauh lebih berbeda. Betul, Anda mendapatkan pendidikan yang baik, tetapi lapangan pekerjaan kemudian tidak sebaik ilmu yang Anda miliki. Ada lagi banyak cerita, saya ketemu sama banyak anak muda, sekolah sudah baik, prestasi, ikut kiri kanan, begitu kerja harus ngikut partai, begitu kerja harus ikut ormas, begitu kerja akhirnya harus memulai jadi staf menteri ini dulu bang, nggak apa-apa bang, alumni juga dia. Nah, nggak tahu saya berapa banyak alumni UGM yang muda direkrut ya, direkrut sama alumni UGM. Alumni UGM paling banyak lah di pemerintahan ya. Bahkan kacau-kacaunya pemerintahan ini juga gara-gara UGM saya rasa.